Ya, oke guys, selamat malam. Kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Sabtu guys ya, tanggal 14 Januari. Oke, jam setengah 9 malam. Ya, saya akan membahas ya pada malam hari ini saham requestan juga guys. Ya, ini saham requestan, kemudian berapa hari ini memang lagi diakumulasi oleh asing kayak gitu ya. Nah, saham ini merupakan sektor consumer ya, consumer ya memang kita tahu ya sejarahnya kalau mendekati pemilu ya, pemilu kampanye seperti itu saham-saham consumer itu biasanya naik, guys. Kayak gitu. Mungkin ini yang mengakibatkan asing itu pada masuk ke saham-saham consumer ya. Kalau kita lihat pas IHSG itu jeblos kayak gitu, yang hijau itu salah satunya ada di sektor consumer ya, hanya di sektor consumer aja kayak gitu loh. Nah, kita akan membahas ya malam ini khusus sektor consumer di salah satu saham ya, Cepin begitu, Karun Pokpan Indonesia. Ini ya saya tahu sih apa namanya perusahaannya. Kalau saya balik begitu ya, pulang pergi dari Serang Tangerang begitu, atau sebaliknya pasti saya melewati Carun Pokpan Indonesia ini ya perusahaannya atau pabriknya kayak gitu. Saya udah tahu lah. Ini merupakan pabrik yang gede ya, yang luar biasa. Selain Java juga ada Java, tapi ya kalau saya lihat tadi sekilas memang labanya tidak lebih besar daripada Carun kalau si Java itu kayak gitu. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung aja guys untuk analisa bersama-sama kayak gitu. Sebelum menganalisa keuangannya, kita baca dulu profilnya. Ya, ini bergerak di pembuatan pakan ternak ya, tapi juga dia ada produk olahan makanannya guys ya. Nah, ini seperti yang sudah kita ketahui di pasaran itu ada merek Fiesta ya, Cam begitu. Nah, ini kan nugget-nuggetan kayak gitu. Nah, kita pastinya udah tau lah ya kayak gitu karena udah cukup terkenal juga di masyarakat kayak gitu. Nah, selain apa namanya pengolahan makanan itu juga ada juga pakan ternak ya, termasuk pakan unggas dan juga pakan babi kayak gitu. Nah, eh apa ya, negatifnya perusahaan ini, perusahaan sektor ini kayak gitu, pakan-pakan begini atau unggas-unggasan kayak gini, itu ketika harga bahan bakunya itu mahal kayak gitu guys ya. Meskipun dia memproduksi pakan ternaknya sendiri, tapi kan itu ada bahan mentahnya kayak gitu. Kita tahu bahwa 2022 kemarin itu ya perang Ukraina Rusia ditambah resesi juga di luar negeri begitu mengakibatkan bahan bakunya itu naik guys ya, bahan baku apa namanya dasarnya kayak gitu ya. Nah, itu yang mengakibatkan mungkin ya perusahaannya ya bertumbuh cuman nggak terlalu wow banget kayak gitu guys ya. Itu sih kecuali kalau dia bisa apa ya, memindahkan bahan bahan baku yang mahal naik tadi itu ke dalam penjualannya kayak gitu. Jadi misalnya Fiesta yang tadinya 20.000 menjadi 21.000 kayak gitu dan sebagainya. Kayak gitu guys ya, kecuali bisa memindahkan biaya produksinya kayak gitu guys ke penjualannya kayak gitu. Nah, itu. Nah, ya itu ya tadi ya untuk sekilas profilnya, didirikan tahun 1972 kayak gitu. Kemudian ini sektornya consumer primer ya, industri dasar. Kemudian tanggal IPO-nya 1991 udah cukup lama guys ya. Ya 1972, IPO-nya 1991 ya bagus sih kalau menurut saya ya. Udah cukup lama dan bisa bertahan sampai sekarang kayak gitu. Wajar pabriknya juga gede dan juga tidak hanya di satu kota aja guys kayak gitu. Kemudian kapitalisasi 101 triliun, ini gede ya. Pemegang saham di masyarakat 44%, ini worth it menurut saya ya, di atas 30%, di bawah 50% kayak gitu. Ini nama-nama dewan komisaris, direksi, anak perusahaannya. Oke, ya langsung aja kita lihat income-nya itu diterima ya, disumbang oleh sektor pakannya guys ya. Kemudian dia juga jual ayam ya, jual anak ayam begitu, bibit ayam begitu, yaitu menyumbang sekitar 11,5% dari pendapatannya atau income-nya. Kemudian ayam pedaging, ini yang udah siap panen atau siap sembelih begitu, 29%.
ayam olahan ini yang saya tadi maksudkan ke dalam apa namanya Vesta Cam begitu ya, ini termasuk ke dalam ayam olahan, itu menyumbang income-nya sekitar 8% dan lainnya 3,4%. Oke, distribusinya ya di Indonesia sebagian besar di Pulau Jawa guys, 63,2%. Ya langsung aja kita lihat untuk pergerakan harga sahamnya. Oke, bagus sih ya pergerakan harga sahamnya dari IPO-nya. Oh, dari tahun 2005 ini ya guys ya. Untuk recordnya sampai sekarang sih masih mengalami uptrend. Ya, langsung aja kita lihat. Sekarang harganya 6.200 guys. 6.200 dia di kuartal 3 ya 2022 itu berhasil mencatatkan laba bersih 769 miliar ya. Ini ya dia bisa membalikan yang secara yes on yes ya guys ya. Jadi 2021 kuartal 3 itu dia rugi guys. Nah, sekarang dia bisa membalikan menjadi untung di kuartal 3 2022. Ya kalau kita lihat years on years memang naik ya, karena di 2021 dia minus kayak gitu. Nah, tapi kalau Kianki dia mengalami penurunan. Nah, tapi untuk laba tahunannya dia mengalami pertumbuhan guys ya. 2020 3,8 triliun, 2021 turun memang ya, tapi tidak terlalu signifikan turunnya 3,6 triliun, dan 2022 ini hanya sampai kuartal 3 dia sudah mencetak laba ya sebesar 4,2 triliun. Ya, ini luar biasa sih. Nah, kalau kita lebih jelasnya ya, kalau recordnya begitu laba bersihnya per kuartal yang lebih lama lagi kita lihat di sini guys. Oke, 701 triliunan ya guys ya. Ya untuk labanya sih sekitar 1 triliunan lah ya. Ya 700 sampai 1 triliun, tapi 2017 dia kecil nih, cuma 400 miliar. Oke, tapi memang rata-rata ya 901 triliunan. Kalau kita lihat dari 2017 ke atas, 2017-18 ke atas dia labanya ya kisaran 1 triliunan ya, kayak gitu. Ya, oke, secara laba sih menurut saya meskipun dia ada penurunan secara QNQ begitu, tapi kalau kita lihat track recordnya di kuartal 3 2021 yang minus ya, ya itu bagus sih ya. Jadi kuartal 3-nya bisa untung kayak gitu, 769 miliar. Nah, nanti kuartal 4-nya seperti apa ya nanti kita lihat aja kayak gitu. Nah, untuk IPS yang seperti ini apakah worth it atau enggak ya nanti kita lihat ya untuk harganya berapa, kemudian apa namanya dividen yield-nya juga berapa, itu yang paling penting sih ya, dividen yield itu kayak gitu. Nah, sebelum ke dividen yield kita lihat dulu pairnya guys. Di sini 23 ya, ini jelas kalau kita lihat sekilas untuk pairnya sendiri udah kemalan guys kayak gitu ya. Kecuali kalau dia bisa meningkatkan labanya ya. Jadi rumusnya pair itu kan harga per earning share-nya kayak gitu. IPS-nya dilihat dari labanya guys ya. Kalau labanya meningkat maka IPS-nya juga meningkat kayak gitu loh. Kalau pembaginya itu uh, gede kayak gitu maka pairnya akan turun ya, pairnya akan turun kayak gitu. Nah, kalau lebih jelasnya lagi kita lihat coba history pairnya bagaimana guys. Untuk history pairnya ya dia sempat 30 sih ya, sempat 30, kemudian sekarang pairnya 23. Oke, kalau kita tambahkan metric price, ini price-nya yang warna ungu ya guys ya, kemudian birunya ini adalah pairnya. Oke, ya sebetulnya untuk yang per 30 ini memang price-nya gede ya, udah kemahalan 6.500 waktu itu, berarti memang IPS-nya kecil guys. Coba kalau kita lihat IPS ini 1 tahun terakhir ya guys ya, 1 tahun terakhir. Earning oke, earningnya ya, earningnya kecil ya guys ya, artinya IPS-nya kecil ya. IPS ini kan dilihat dari laba kayak gitu, jadi labanya juga kecil guys kayak gitu. Oke,
Jadi ya wajar sih kalau dia pairnya kemahalan karena earningnya kecil kayak gitu. Kecuali kalau seperti ini nih di Maret ya, untuk pairnya kan dia sempat turun nih ya, yang tadinya awalnya 30 menjadi eh berapa nih, 20-an ya guys ya, 20-an, bentar guys, per ya 20-an lah ya, 26-an ya, 26. Nah ini akibat dari price-nya kecil turun tapi earningnya itu naik guys, kayak gitu. Jadi pembaginya itu naik, makanya pairnya turun kayak gitu ya. Nah sebagai contoh kasus lagi di sini guys ya, di Juni ya, di Juni ini pairnya turun ya, ini akibat dari price-nya turun kayak gitu, dan earningnya naik ya, earningnya naik kayak gitu, makanya dia pairnya bisa turun. Nah kayak gitu guys. Nah sekarang kalau di bulan Januari 2023 itu price-nya itu pairnya itu di sekitaran 23, earningnya itu 4% ya, kemudian price-nya itu 6.200 ya, price-nya yang naik ya. Kalau price-nya naik earningnya turun ya, dia makanya pairnya itu jadi naik guys, kayak gitu guys ya, itu sih. Nah ini kalian bisa lihat aja ya, untuk menggunakan fitur Funda Chart di Stockbit kayak gitu. Kalian tinggal masukkan pairnya berapa, price-nya berapa, earningnya berapa, kayak gitu. Itu sih guys ya. Oke, itu kalau kita lihat dari pairnya doang. Sini kita hapus dulu ya, memang mengalami penurunan sih ya, sejak setahun terakhir, dilihat dari Januari tahun lalu kayak gitu. Kalau 3 tahun ya, terendahnya ada di kisaran 17 guys ya, 17 ya, 13 kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir kayak gitu ya, 15. Ya oke guys, sorry guys, tadi ada yang main lato-lato di depan, jadi nggak konsen guys. Ya pokoknya itu ya, pairnya udah kemahalan sih ya. Itu kalau dilihat dari segi pairnya kayak gitu. Kemudian PBV 3 ya, jelas ini juga udah mahal ya. 3,8 kali dari harga seharusnya kayak gitu. Kemudian IPS anualis 259, kita langsung ke liabilitas. Ya, liabilitasnya setengah kali lebih rendah daripada ekuitasnya atau modalnya. Ini bagus, di bawah 1 untuk liabilitasnya. Ya, nilainya di bawah 1. Itu bagus guys ya untuk liabilitas. Kemudian ROE lumayan 15%. ROE 10% juga lumayan lah ya. Itu. Ya, berarti dari segi rasio-rasionya pairnya jelas kemahalan. Kemudian PBV juga iya 3 kali lebih mahal dari harga seharusnya. Kemudian ROE 15,6%, 15,6% itu medium range kayak gitu ya. ROE-nya sih ya udah lumayan bagus sih kayak gitu, tapi belum wow banget ya. Yang bagus itu ya di atas 20% ya, istimewa di atas 30% kayak gitu. Nah kalau kalian tanya ada prospek nggak, ya sebetulnya ada ya, sebetulnya ada, cuman kan itu sifatnya adalah spekulan kayak gitu loh ya. Jadi saya memang lebih condong ke saham-saham yang udah terlihat untuk labanya itu naik gede, kemudian pairnya rendah ya, udah terlihat semua kayak gitu loh ya. Tapi kan kalau sekarang kan masih sifatnya spekulan. Kita tahu nih bahwa saham consumer itu teorinya ya itu akan naik menjelang pemilu kayak gitu. Tapi kan apa ya, ya belum bisa dibuktikan ketika labanya itu belum meledak kayak gitu guys ya. Itu sih guys ya, jadi sifatnya masih spekulan. Ada prospek enggak ya, tentunya ada, tapi semuanya ya tergantung kinerjanya bagaimana nanti di kuartal satunya, kita lihat kayak gitu guys ya. Itu sih ya. Oke, itu untuk fundamentalnya. Kemudian terakhir kita lihat untuk dividennya guys, kita cek dulu di RTI. Ya sebetulnya DPR-nya asik ya, lumayan asik, 36%, 47%, 48% itu yang tutup buku
terakhir itu ya 48%. Kita hitung rata-ratanya aja. 36 tambah 47 guys, tambah 48. Ini bagi 3 data dapat ya rata-rata 3 tahun terakhir DPR-nya adalah 43,6%. Nah, berapa untuk potensi dividennya di pembagian dividen selanjutnya ditutup buku tahun 2022? Berarti dia bagiin sekitar bulan apa sih biasanya dia? Ya bulan 6, kalau nggak bulan 6, bulan 8 atau bulan 9 kayak gitu guys. Berarti di tahun ini ya pembagian dividennya berdasarkan tutup buku tahun 2022 ya. DPR-nya potensinya 43%. Ini dari mana? Ini adalah rata-rata DPR yang dia bagikan selama 3 tahun terakhir ya. Dikalikan dengan IPS anualisnya. IPS anualisnya tadi 259 ya guys ya. Ya, 259 karena per 100 dibagi 100 guys. Oke, ini adalah potensi dividen ya guys ya. Potensi dividen yang dia bagikan berdasarkan rata-rata DPR selama 3 tahun terakhir. Jumlahnya 113 per lembar saham ya. Kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya ya, ini belum bisa mengalahkan di tahun 2019 ya. Dia pernah bagiin 118 per lembar sahamnya kayak gitu. Ya ini worth it atau enggak kayak gini ya, kita lihat dulu dividen yieldnya berapa di harganya sekarang kayak gitu. Oke, sekarang harganya 6.200, berarti dividen yieldnya adalah, ini kalau kita nyerap harganya sekarang ya guys ya, nanti ditentukan disesuaikan lagi dengan average kalian kalau kalian seandainya udah di dalam kayak gitu. 6.200 dapat ya 1,8%, lebih rendah daripada reksadana deposito ya yang maksimal 4%. 6% maksimal banget tapi jarang banget yang 6%, ya 4%an lah ya kayak gitu. Kalau 1,8% ya menurut saya kecil, mendingan kalian nabung di deposito, nabungin duit kalian deposito aman kayak gitu, nggak peduli naik turunnya kayak gitu ya, jelas returnnya kayak gitu ya, maksimal 4% per tahun ya, daripada masukin cepin. Kenapa? Karena dividen yieldnya cuma 1,8% per tahunnya ya, dia bagiin satu kali kayak gitu dividennya. Nah menurut saya sih dividennya kurang worth it, jadi harganya segini itu nggak worth it, kecuali kalau dia bisa uh, meledak labanya ya, maka IPS-nya pun juga ikut meledak, pernya turun. Nah ini ya sejalan dengan pernya tadi, kan pernya juga udah kemalan, PBV-nya juga iya kayak gitu loh ya. Tapi kita nggak tahu ke depannya bagaimana guys ya Cepin ini ya. Kalau dari dilihat dari labanya sih memang terus bertumbuh kayak gitu sih guys ya. Dilihat labanya sih memang terus bertumbuh kayak gitu. Cuman ya sekali lagi itu sifatnya spekulan ya itu. Saya lebih baik sih memang apa ya? Saya nggak suka spekulan guys ya. Saya nggak suka spekulasi ini apa ya, saham ini besok bagaimana bagaimana kayak gitu. Yang saya suka adalah ya saya lihat itu laporan keuangannya meledak, labanya meledak, dividen yieldnya oke, gede kayak gitu ya saya masuk ya kayak gitu ya. Jadi udah ada bukti autentiknya gitu bahwa ini saham bagus kayak gitu. Tapi kalau Cepin ini nggak tahu saya besok bagaimana, bagus atau enggak ya. Memang prediksinya sih bagus, ada prospek kayak gitu, tapi kan sekali lagi guys itu sifatnya spekulasi ya, sama halnya dengan judi, judi juga kan spekulan kita ya kayak gitu sih guys ya. Jadi 1,8 dividen yieldnya kurang worth it menurut saya kayak gitu. Oke, nah harusnya dia ada di harga berapa kayak gitu ya, coba aja kita hitung 43 tadi kan dikalikan dengan, oh tadi 113 ya guys ya untuk potensi dividennya, berarti dibagi dengan 0,06 ya harusnya harganya 1.800-an guys. Itu pun juga dividen yieldnya itu 6% kayak gitu guys ya, 6% ya, wajarnya memang 1000-an, 1.300 kayak gitu, kecuali kalau sekali lagi ya kalau labanya bisa meledak ya. Itu sih guys kalau menurut saya ya, harga wajarnya 1.800-an, harganya segini sih udah mahal kayak gitu ya. Maksudnya nggak apa, bukan perusahaannya jelek ya guys ya, bukan, tapi memang harganya udah naik duluan kayak gitu loh ya. Itu sih kalau menurut saya.
Oke, itu dari segi fundamental. Kalau dari segi teknikalnya bagaimana? Kita lihat di sini. Hmm, ya dia sempat eh, bulan Maret ya di 6.500, bahkan dia sempat menyentuh 2021 ini guys, menyentuh 7.800-an guys ya. Sekarang harganya ada di 6.200. Ya, oke. Kita lihat dulu untuk volume transaksinya kemarin berapa. Hmm, ya 5,2 M ya. Oke, ya cenderung ada pelemahan guys. Untuk MACD-nya juga cenderung ada pelemahan di sini kayak gitu. Ya, kita perhatikan aja nih ya, supportnya di mana. Oke, dia bakal nguji dulu nih di area support 6.000 kayak gitu ya. Ini sebetulnya menjadi resistennya dia ya. Tapi kalau kita lihat untuk bar chartnya ya di 6.000 naik gede ya guys ya. Ya kita lihat aja ya. Kalau menurut saya sih nggak bakal tembus ke bawah sih. Karena apa? Karena bar chartnya bagus kayak gitu. Cuman ya namanya saham kan kita nggak tahu kayak gimana kayak gitu ya. Kemudian area support selanjutnya ada di sini. 5.600 sampai 5.600-an ya. Di area MA 200 kayak gitu ya. MA 100 juga bisa menjadi pertimbangan juga ya. Untuk area supportnya dia ada di harga 5.700. Ini MA 100-nya dia kayak gitu ya. Itu sih guys, itu tiga supportnya. Tapi memang kalau dilihat dari broker summary-nya ya guys ya, jadi dia brokernya pada akumulasi CS, RX, JP, AK. Ini yang saya bilang tadi bahwa asing itu masuk ya, termasuk BlackRock ya. Itu sih, jadi ini bisa menjadi pertimbangan juga untuk kalian apa ya guys ya, yang suka spekulasi kayak gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih belum worth it ya. Kenapa belum worth it ya, karena memang apa ya, labanya belum kelihatan kayak gitu sih, labanya belum kelihatan meledak. Itu sih guys. Oke, itu dari segi teknikal. TP nya di, nah ini, oke ini dia kepentok ya, sebetulnya kepentok resist di 6.200. Nah, TP-nya di sini 6.500-an guys ya, 6.500. Kemudian TP kedua 6.700 kayak gitu ya. Itu sih baru 2 TP aja targetnya kayak gitu sih. Cuman hati-hati karena MACD udah mulai ada pengelemahan di sini ya guys ya. Untuk stokastik juga dia mengalami jenuh beli guys kayak gitu ya. Ya harusnya sih dia koreksi dulu ke area 6.000-an kayak gitu. Kalau dia bisa bertahan ya dia lanjut lagi naik. Itu sih guys ya, dari segi teknikal. Ya itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari segi fundamental sebetulnya labanya terus meningkat, itu bagus. Dia juga punya liabilitas yang kecil kayak gitu ya. Kemudian tapi dari segi rasionya sih kurang menarik karena pernya udah 20-an, PBV 3 kali lebih mahal kayak gitu. Kemudian apalagi tadi ROE nya sih medium sih kayak gitu sih guys. Itu dari fundamentalnya ya. Ya perlu dinotis ya, tadi pernya udah kegedean kayak gitu sih. Ada prospek atau enggak? Ya menurut saya sih ada, sebetulnya ada kayak gitu ya, tapi sifatnya sekali lagi masih spekulasi ya. Nah kalau dari segi teknikalnya ya, dia koreksi dulu mungkin ya di 6.000-an, area 6.000 ya. Kalau dia bisa bertahan dia lanjut ke atas, tapi kalau dia nggak bisa bertahan dia bakal support selanjutnya di area MA 100 ya, 5.700 ya. Dan juga support ketiganya di area 5.600-an, 5.500 sampai 5.600 di MA 200-nya. TP-nya 6.500 dan 6.700. Itu sih guys ya. Nah kalau jangka panjang bagaimana? Kalau jangka panjang ya menurut saya nggak worth it. Kenapa? Kalau jangka panjang ini kan kita lebih kepada dividennya ya. Dividen yieldnya berapa? Return yang kita dapatkan dari modal keseluruhannya berapa? Kayak gitu. Kalau modal kita cuma misal 10 juta kayak gitu, 1% dari 10 juta itu berapa? 100 ya guys ya. Iya 100 ya.
Kalau 100 ya 100.000 returnnya dari dividen doang. Kalau modal kita 10 juta ya itu kurang worth it menurut saya. Kayak gitu sih. Yang mendingan kalian nabung di BRI. BRI aja kemarin kan kita hitung-hitung kan dividen interim plus finalnya itu kan 4%, 3 sampai 4%-an. Lebih gede daripada Pokpan ini, guys. Dan lebih aman pastinya. Karena apa? Perbankan itu selalu naik. Kayak gitu. BRI, BCA, BNI, BMRI, yaitu saran saya untuk perbankan. Ya 4 itu aja sih. Kayak gitu ya, guys ya. Jadi untuk jangka panjang sebetulnya nggak worth it ya. Lebih aman memang di bank, perbankan. Kayak gitu sih, guys. Ya mungkin untuk analisa video kita pada malam hari ini sampai di sini aja. Jika video ini membantu, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Ya, sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.